Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka acara Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung anak-anakku beserta Matsama yang saya banggakan. Sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hisham Hilmi. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Saya berasal dari Bangsri. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas bareng tentang moderasi agama. Mungkin kata-kata moderasi ini baru kalian dengar, karena memang kata-kata moderasi ini baru dipublikasikan pada tahun 2019. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bareng tentang moderasi agama. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita masuk pembahasan apa sih itu moderasi agama, mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang moderasi agama. Di Indonesia sendiri sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Seringkali diterpa isu tentang radikalisme, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu, gerakan-gerakan yang mana menimbulkan konflik antara suku satu dengan suku yang lain, antara bahasa satu dengan bahasa lain. Dari berbagai macam keberagaman ini, Indonesia menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Muncullah kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang. Kelompok-kelompok ekstrim yang mana sangat meresahkan negara kita, yaitu negara Indonesia. Bahkan permasalahan politik dari pemerintah pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk pikuk permasalahan ini, muncullah sebuah istilah, yaitu yang disebut moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, apa sih itu pengertian dari moderasi agama? Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedang-sedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan yang pertama, yang kedua yaitu menghindari keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, yaitu rata-rata, core, inti, standar baku. Yang mana secara umum pengertian menurut bahasa Inggris moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Itu pengertian moderat. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasitiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, yaitu dengan berarti tengah-tengah. Pilihan terbaik apapun kata yang dipakai, semuanya menyeratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Itu menurut bahasa kebahasaan, secara istilah ya, moderasi. Dan menurut secara istilah pertama, moderasi bisa diartikan yaitu sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, baik itu berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibanding umat lainnya. Dalam hal apa saja sih moderasi itu bermunculan?
yaitu keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materinya. Itu pengertian dalam arti moderasi. Nah, sekarang apa sih itu moderasi agama? Nah, ini pengertian moderasi agama. Kalau tadi moderasi sendiri itu banyak sekali, yaitu istilahnya di tengah-tengah atau tidak berlebihan. Itu kata pengertian dari moderasi. Nah, sekarang pengertian moderasi agama. Apa sih itu? Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim ya. Pemikirannya tidak terlalu keras. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Ya. Jadi moderasi agama adalah sebuah cara pandang kita terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, yang mana melaksanakannya ajaran agama itu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti yaitu tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim, atau bentuk pemikirannya itu tidak terlalu ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini adalah bisa digaris bawah, yaitu cara beragamanya, bukan konteks agama itu sendiri. Nah, kalau di dalam negara Indonesia ini kan banyak sekali agama ya. Kalau nggak salah itu ada 6 ya, agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itu semuanya kita harus bisa menengahi, harus bisa intoleransi di dalam pemikiran, dalam memahami agama itu sendiri. Cara beragama, bukan di garis bawah, bukan agama yang disangkut pautkan itu. Contoh agama Islam, agama Kristen, tapi cara beragama, cara perilaku kita beragama. Seperti itu moderasi agama. Bisa dikatakan lain, dalam moderasi agama itu adalah orang yang dapat menyeimbangkan antara pengamalan agamanya itu sendiri dan juga penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita kenapa sih kita harus bisa memahami moderasi agama? Karena kita hidup di negara kita Indonesia ini banyak sekali kehidupan beragama. Jadi kalau kita bisa memahami itu semua, cara beragama yang baik, pasti di situ akan tertanam dalam diri kita cara intoleransi yang baik seperti apa. Makanya di sini kita kupas tuntas tentang moderasi ya. Jadi di sini di pengertian moderasi tadi yang pertama yaitu kita tidak berlebih-lebihan dalam menafsirkan atau memahami agama itu sendiri ya. Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Apa sih tujuan kita moderasi dalam beragama itu? Tujuannya yaitu pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, yaitu mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Itu tujuannya. Nah, kenapa di dalam dunia pendidikan ini kita harus mempelajari tentang moderasi agama? Tujuannya yaitu merupakan suatu pendidikan yang lebih mengedepankan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin, yang membawa manfaat, dapat menyejukkan umat manusia, menebarkan rasa kasih sayang, memiliki budaya tolong-menolong, selalu menghargai, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan, sehingga terciptanya suatu gesekan antara agama satu dengan agama yang lain. Oleh karena itu, kita harus paham apa sih moderasi itu, biar apa? Biar nanti ketika kita terjun di masyarakat, biar penafsiran tentang memahami suatu agama itu
tidak terlalu berlebih-lebihan. Ketika kita membahas tentang agama itu terjadi konflik terlalu berlebih-lebihan, maka di situ nanti akan terjadi gesekan antara agama satu dengan agama yang lain. Oleh karena itu, kita diajarkan di dalam moderasi agama ini, yaitu dalam memahami suatu agama, dalam memahami suatu peraturan-peraturan yang ada di dalam agama itu, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu menunjukkan sikap radikalisme seperti itu ya. Mengamalkan moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan intern antar umat beragama, sehingga kondisi kehidupan bangsa tetap damai dan kehidupan berjalin harmonis. Oleh karena itu, moderasi agama ini semakin ditonjolkan di tahun 2021 ini, karena agar peserta didik generasi muda ini bisa memahami tentang beragama yang baik. Hakikatnya juga menjaga keharmonisan antara umat beragama, sehingga kondisi kehidupan berbangsa dan bertanah air tetap damai dan kehidupan berjalan harmonis. Moderasi beragama penting, yaitu untuk mencegah yang namanya radikalisme. Jadi moderasi beragama penting yaitu tentang menjaga intoleran dan radikalisme, sekaligus upaya mencegah terhadap berbagai sikap dan praktek dari paham-paham keagamaan yang sering sekali marak di Indonesia ini, yaitu radikalisme yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Makanya kita sebagai umat Islam harus tahu mana yang pemikirannya terlalu keras, mana yang pemikirannya tidak sesuai dengan syariat-syariat yang Islam yang ada, maka kita harus bisa menyikapinya. Ketika itu ada berbeda pemahaman antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain, maka ajaklah dia untuk berdiskusi, maka ajaklah dia untuk bisa memaparkan pemahaman dia tentang berbeda pendapat itu. Nah, di sini yang harus kalian tekankan tentang moderasi agama. Harus tahu ketika di situ ada salah pemahaman, ketika di situ ada berbeda pemahaman antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain, maka sikap kita harus mengajak diskusi kepada yang berbeda pendapat ini. Kita omongkan dengan baik-baik, maka disitulah terjadi intoleran. Apalagi dengan agama yang lain. Contoh agama Kristiani, agama Buddha. Ketika terjadi pendapat, itu wajar karena ajaran-ajaran di berbagai agama, tiap agama itu berbeda. Tetapi jika ada perbedaan pendapat di satu agama, maka sikap kalian harus diajak diskusi, pemahamannya dengan pelan-pelan. Ya, harus ada rujukan yang benar sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu ya. Itu makanya kita harus bisa mempelajari yang benar yang mana, yang salah yang mana. Seperti itu. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Mengapa moderasi beragama memiliki peran penting dalam membangun persatuan pada sebuah bangsa? Karena kunci terciptanya toleransi dan kerukunan bangsa yaitu diperlukan moderasi. Salah satunya yaitu bermoderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi agama sendiri sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, anak-anakku, peserta Matsama yang saya banggakan, kalian generasi muda, generasi penerus bangsa ini harus bisa berpikiran yang mana tentang toleransi yang benar itu seperti apa. Jangan ketika ada berbeda pendapat dengan teman kalian sesama agama,
kalian harus menjudge bahwasanya dia Islamnya itu terlalu keras. Jangan. Ajaklah dia berdiskusi, ajaklah dia untuk dialog. Agar apa? Agar pemahamannya bisa diketahui oleh kita semuanya. Makanya ketika ada berbeda pemahaman dengan kita, jangan langsung menjudge bahwasanya dia itu keras, bahwasanya dia itu radikal. Jangan ya. Tapi ajaklah dia berdiskusi, kenapa dia punya pemahaman seperti itu, dasarnya apa. Kalau mungkin dasarnya sudah betul, kalau mungkin dasarnya sudah sesuai dengan ajaran yang kita ikuti, kita harus hargai. Tetapi kalau tidak sesuai dengan dasar yang benar, maka diajak omong baik-baik, jangan langsung menjudge bahwasanya itu garis keras, bahwasanya itu radikal. Makanya kita bermoderasi ini harus bisa memberikan sebuah intoleran kepada sesama agama atau dengan agama yang lain. Oleh karena itu kita belajar moderasi agama ini tujuannya untuk bisa membedakan mana yang dilihat itu salah, mana yang dilihat itu benar. Jadi harus bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah terhadap pemikiran agama yang keras, pemikiran agama yang tidak sesuai. Makanya oleh karena itu pesan saya kepada peserta didik generasi muda ini, untuk belajar moderasi agama ini sangat penting sekali buat bekal kalian nanti untuk ke masyarakat, agar tidak terjadi berbeda pendapat, berbeda pemikiran yang ada. Berbeda pemikiran itu sudah pasti, tetapi cara kita untuk meredam berbeda pemikiran itu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda makanya harus bisa memahami tentang bermasyarakat yang baik, bertoleran dengan baik. Anak-anakku peserta sama yang saya banggakan, mungkin penjelasan tentang moderasi agama tadi kalian bisa menyimpulkan sendiri, nanti disimpulkan, dan sudah ada materi juga di buku itu ya, sama ini ya, nanti bisa dibaca. Dan di situ juga ada kegiatan peserta didik, mungkin nanti bisa dijawab, yaitu di halaman 29. Kalian bisa dijawab, nanti bisa minta paraf kepada guru, orang tua, dan wali kelas. Itu tentang moderasi agama. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.